Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyinggung orang-orang kaya yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan pada saat rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, di mana Menteri Kesehatan mengungkapkan BPJS Kesehatan selama ini harus menanggung beban pengobatan orang-orang yang tergolong kaya. Menurut Menteri Kesehatan, hal tersebut mengakibatkan keuangan BPJS Kesehatan menjadi negatif. Untuk itulah pemerintah akan mengkombinasikan asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan bagi masyarakat golongan mampu. Bagaimana respon DPR? Kami sudah bersama anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Selamat malam, Pak Rahmat Handoyo. Selamat malam, Mas Beri. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat juga, Pak. Pak, ini dalam rapat dengan Menteri Kesehatan beberapa hari yang lalu, sebetulnya awalnya bagaimana bisa sampai Menteri Kesehatan ini mengungkapkan hal tersebut, Pak? Karena kan kita dulu tahunya hampir seluruh masyarakat Indonesia ya, dari berbagai kalangan diminta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan, begitu Pak? Iya, saya kira ini sebenarnya tidak terlalu menjadi bahan diskusi yang atau di masyarakat yang biasa-biasa saja ya, tetapi responnya begitu menarik ya, karena disampaikan mungkin barangkali diberikan penjelasan yang kurang utuh gitu ya. Tapi Mas Beri, pada prinsipnya bahwa kepesertaan BPJS itu prinsipnya karena dua ya, prinsip dari sisi kegotong royongan, yang kedua adalah wajib. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib menjadi peserta BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja. Itu dulu wajib. Nah, sedangkan yang kedua adalah gotong royong. Artinya gotong royong itu adalah bahwa peserta yang tidak mampu atau miskin, maka negara hadir melalui iuran dibiayai oleh negara, PBI, dan besarnya besar loh, itu 48 triliun tiap tahun perkiraan, up and down ya, dengan sekitar 88 rakyat kita yang menjadi peserta BPJS yang dibiayai oleh negara. Sedangkan yang gotong royong berikutnya adalah bagi warga yang kaya, tentu adalah kita bersifat untuk tapi bergotong royong dengan mandiri membayar iuran itu sendiri. Tapi pada prakteknya di lapangan banyak ditemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri barangkali lebih tepatnya kurang tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. Kenapa saya sampaikan demikian? Banyak warga yang sangat-sangat tidak mampu, banyak warga yang ada beberapa warga yang miskin, tetapi untuk biaya hidup aja susah, tetapi tidak mendapatkan menjadi peserta BPJS yang dibiayai oleh negara. Namun sebaliknya, warga yang punya motor 2, punya motor 3, bahkan ada yang punya kendaraan roda 4, ada yang menjadi peserta BPJS yang dibiayai oleh negara gitu loh. Ini kan tidak tepat sasaran, PBI gitu loh. Nah, ini saya kira perlu kita luruskan. Untuk meluruskan itu saya kira juga tidak semudah membalikan tangan, perlu ada perbaikan data. Pemerintah tidak bisa sendirian memperbaiki data, karena data itu kan diambil dari atau dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun juga tidak punya kepanjangan tangan, harus melibatkan RT RW, kepala desa. Nah, kemudian dari situlah terjadi barangkali adanya sehingga banyak atau ada orang kaya yang mestinya tidak berhak untuk dibiayai oleh negara, tapi dibiayai oleh negara. Inilah menjadi titik krusial kita, sehingga harus diluruskan perbaikan data atau pembersihan data yang wajib mendapatkan warga miskin yang harus dibiayai oleh negara, yang wajib hukumnya untuk dibiayai negara. Tapi yang benar-benar masih mampu atau mampu yang mendapatkan dibiayai oleh negara PBI harus dikeluarkan dong, karena ini kan juga tidak adilan. Itu juga membebani negara gitu loh. Yang maksudnya orang kaya yang sudah bisa mandiri tapi kok justru dibiayai oleh negara, sedangkan harga warga yang miskin, yang sangat miskin, tidak mampu, tapi malah justru ada yang tidak mendapatkan fasilitas oleh PBI. Itu yang harus kita luruskan. Itu saya kira, Mas Beri. Ini kan sebetulnya persoalan data lagi-lagi Pak ya, harusnya kan sudah bisa di-cleansing ya, atau dibersihkan lah, diidentifikasi mereka-mereka yang masuk kategori mampu, tidak berhak artinya menerima PBI kan? Ya, itulah yang menjadi concern dari Komisi 9 berulang kali kita sampaikan bahwa data menjadi salah satu krusial di
negara ini ya, karena memang pemerintah pusat juga tidak bisa sendirian untuk mendata, untuk berkunjung ke lapangan, tetap harus menggunakan perangkat di daerah, artinya pemerintah daerah melalui dinas sosial pun juga tidak akan bisa bersendirian, mereka juga akan melibatkan para kepala desa pun juga melibatkan RT RW. Memang perlu ada satu pihak ketiga yang masif dan dari sisi kualitas ya, artinya kualitas itu ya ketika data yang sudah diberikan RT RW kemudian kepada kepala desa kemudian kepada dinas itu ada verifikasi data ya, verifikasi data itu apakah betul si A, si B, si C itu yang diusulkan untuk PP itu sudah benar-benar layak untuk dibiayai oleh negara tidak ya, tapi pada kenyataannya kan tidak semudah yang kita bayangkan ya, meskipun kita tahu bersama bahwa data menjadi persoalan yang harus kita perbaiki sepanjang waktu ya, dan itu menjadi concern dari Komisi 9 bahwa data menjadi salah satu yang harus kita perbaiki dari setiap saat kita sampaikan, karena kita mengelus dada ya ketika warga yang benar-benar sangat tidak mampu untuk makan sehari-hari kesulitan ketika sakit untuk bertemu kepada fasilitas kesehatan harus membayar karena tidak mendapatkan menjadi peserta BPJS PBI. Nah ini kan harus kita selesaikan. Nah ini harus kita perbaiki. Nah dan saya kira pemerintah juga sudah melakukan satu pembersihan data ya beberapa waktu lalu, meskipun itu juga belum bisa menyelesaikan masalah secara cepat. Tapi paling tidak concern dari pemerintah bersama Komisi 9 perbaikan data menjadi salah satu concern kita agar sekali lagi orang yang mampu, orang yang kaya yang semestinya itu membayar mandiri menjadi peserta BPJS tidak dibiayai lagi oleh negara, sehingga ini kasihan dong membebani negara yang mestinya itu digunakan untuk warga yang tidak mampu maupun yang miskin begitu, fakir miskin begitu Mas Beri. Sebetulnya kan kalau kita sadar ya sebagai pribadi misalkan begitu Pak, merasa tidak berhak untuk menerima BPJS kesehatan jalur PBI, harusnya kan kita tinggal report ya. Bisa dong seperti itu. Iya, ya namanya kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Itu kan kadang-kadang kalau slogan orang kepada itu kan di daerah kan begitu. Mentalnya berarti kadang-kadang begitu, Pak. Kalau kita bisa gratis kenapa harus bayar? Sedangkan pada gini, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri sebenarnya udah betul ya. Artinya betul itu adalah bahwa kita prinsip wajib setiap warga negara, kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Menkes ya bahwa ada banyak konglomerat begini ya. Semestinya itu kita wajib bahwa peserta BPJS itu wajib, tapi banyak warga kita, banyak yang warga mampu, konglomerat dan para karyawannya tidak menjadi peserta BPJS. Makanya saya kira ini yang disampaikan idenya Pak Menteri adalah bagaimana kolaborasi setiap warga negara, karyawan, siapapun kan ini sudah wajib menjadi peserta BPJS, tetapi karena memang ya karena pelayanan dengan saat ini mana mau orang kaya raya mau menggunakan fasilitas BPJS, jadi akhirnya Pak Menteri menyampaikan dalam hal ini adalah memberikan solusi. Semua rakyat menjadi peserta BPJS, yang kaya adalah tinggal kerjasama dengan dengan swasta. Artinya yang dasarnya yang dasarnya kerjasama dengan BPJS, membayar kepada BPJS, di atasnya disambung dengan asuransi swasta. Ya ini saya kira masuk akal, tapi saya belum menerima secara utuh penjelasan secara utuh, grand design-nya secara utuh, kerjasama dengan swasta itu modelnya seperti apa, dengan BPJS seperti apa, tetapi pada prinsip kita mendukung ya kolaborasi semua warga negara tanpa kecuali menjadi yang kaya yang miskin menjadi peserta BPJS, sedangkan yang kaya menjadi peserta BPJS, tetapi kalau ingin mendapatkan tambahan lebih, saya kira tinggal kolaborasi dengan swasta. Nah, ini belum di breakdown secara utuh, tetapi prinsip kita sambut bahwa kerjasama dengan BPJS dan asuransi swasta itu menjadi salah satu solusi, sehingga kita dorong, kita ajak siapapun yang orang kaya menjadi peserta BPJS, karena itu adalah mandatori dari Undang-Undang SJSN. Setiap warga negara menjadi peserta BPJS dengan prinsip wajib dan gotong royong, Mas Beri. Ya, jadi sebetulnya yang disinggung oleh Pak Menteri, Pak Menkes ini adalah orang-orang kaya yang ternyata menerima PBI ya. Ini karena sudah mulai muncul juga Pak kesalahpahaman. Kok
orang kaya kan bayar juga mereka, tapi kok malah ini yang nggak boleh pakai gitu. Betul Mas Berry, yang saya tangkap itu bukan sudah membayar orang kaya sudah menjadi peserta BPJS kok membebani. Mungkin barangkali yang saya tangkap itu adalah banyak orang yang mampu, yang punya motor 2, yang punya mobil, tapi kok justru menjadi peserta BPJS. Itu kan tidak adil, itu tidak tepat salah sasaran. Jadi harus kita clearance. Biar clear, peserta BPJS Kesehatan PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarin oleh pemerintah, begitu Pak ya? Ya, saya kira lebih tepatnya begitu. Sedangkan Pak Menteri memberikan solusi, silakan orang kaya menjadi yang mau jadi peserta, yang belum menjadi peserta BPJS, ya silakan menjadi peserta BPJS, tapi nanti akan didesain kebijakan yang berkolaborasi dengan swasta, begitu. Baik, kita dengarkan dulu ini pendapat dari Bu Heni di Jakarta Barat. Halo Bu Heni. Bu Heni, halo. Oke, terputus. Ada Pak Abbas di Bandung. Halo Pak Abbas. Halo, selamat malam narasumber dan penyiarnya. Selamat malam dengan Pak Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR. Pembahasan ini tidak berputar-putar dan berbelit-belit. Pertama, saya menanggapi, apakah orang punya motor 2 itu sudah dikategorikan orang yang wow dan mampu? Mesti perhatikan juga motornya itu tahun keluaran berapa gitu. Fungsi motor itu untuk apa? Bisa jadi itu kan untuk pertama suaminya kerja orang jalanan macam-macam, motor kedua pakai istrinya untuk jemput anaknya antar sekolah. Apakah itu bisa menjadi titik tolak ukur? Saya punya banyak bukti di lapangan. Saya orang PKL ya. Sejak pertama saya pernah menyebutkan radio ini juga. Sejak ada BPJS saya tidak percaya. Hingga saat ini saya walaupun itu PKL jalanan tidak pernah ikut BPJS. Ingat itu ya. Ada juga teman saya orang sakitan ini. Iuran BPJS-nya pun bayar sendiri loh. Dia itu Pak Ogah jalanan. Ya. Ini banyak patah permasalahan di jalanan. Sering saya ungkapkan di radio ini ya. Data-data di Indonesia ini saling lempar batu semitangan antara instansi dan pemerintahan. Ingat itu. Contoh buktinya lagi masalah di waktu corona dulu. Jokowi bilang saya akan menginstruksikan setiap leasing kendaraan untuk menunda pembayaran ojek. Iya, bayaran ojek ini segala macam. Itu nggak ada hasilnya loh. Lalu apa fungsinya penguasa yang bernama Jokowi untuk menindaklanjuti permasalahan ini? Apalagi permasalahan yang jelimet ini. Oke. Itu udah jelas kok. Mereka pengendara ojek menjelas datanya segala macam. Kok tidak bisa diurus supaya itu BPJS yang jelimet dan bentuk bansos segala macam ini. Baik. Ini jangan sampai pembahasan interaktif ini berbelit-belit dan lempar batu sebentar sehingga membuat layanan ini semakin bodoh, tersengsarakan dan semakin dungu. Itu dari saya berpikir. Baik, terima kasih Pak Abbas di Bandung. Sudah kita catat poinnya ya, Pak Rahmat Handoyo, nanti bisa ditanggapi Pak. Betul, baik. Soal syarat, kemudian tadi orang yang mampu, orang yang tidak mampu tapi masih bayar sendiri juga. Mungkin persoalan data lagi-lagi yang kita bahas sejak dari awal tadi sebetulnya. Nanti ditanggapi Pak. Kita ke Bu Heni yang terputus tadi, Bu Heni di Jakarta Barat. Halo Bu Heni. Malam Pak. Selamat malam, silakan Bu. Malam Pak, ini terkait BPJS, mohon BPJS juga jangan terlalu kaku ya untuk peraturan yang bayar dan nggak bayar gitu. Ada teman saya yang istilahnya saya juga tahu kondisinya udah nggak mampu lagi buat bayar iuran, apalagi bayar rumah sakit gitu loh. Bayar iurannya dia nggak bisa jadi nunggak gitu. Jadi kan harusnya BPJS bisa lihat case by case ya. Istilahnya orang yang punya BPJS tapi udah nggak mampu lagi bayar iuran karena dia udah nggak kerja, kondisinya juga sendiri, sakit, nggak bisa jalan. Terkait BPJS udah nggak bisa dipakai karena kan udah nunggak katanya kan. Jadi hidupnya hari-hari aja istilahnya dari bantuan teman-teman gitu loh Pak. Jadi saya mohon sekali orang-orang yang seperti ini dibantu sama BPJS gitu loh. Jangan terlalu kaku ya untuk peraturan-peraturan yang istilahnya nunggak nggak bisa pakai rumah sakit rawat inap gitu loh. Jadi kan kasihan. Nah misalnya kita yang bayar ini kan kita juga nggak pernah pakai tuh gitu loh. Iuran tetap jalan kelas 1 tapi juga nggak pernah dipakai. Kan mungkin bisa jadi subsidi silang buat orang-orang yang butuh. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni di Jakarta Barat. Kemudian ada Pak Ali di Cengkareng. Halo Pak Ali. Ya, selamat malam. Malam Pak, silakan Pak. Ya, ini Pak narasumbernya dari anggota Dewan. Bukan dari BPJS. Saya ingin menjelaskan bukan dari BPJS ya. Anggota Dewan. Betul. Anggota Dewan. Ya, itu saya mau Bapak biar juga memahami kita ini di orang miskin nih. Jadi Pak,
tidak semua orang punya motor 2 atau punya mobil itu orang kaya, Pak. Ini karena saya alami sendiri. Halo? Oke, saya sedang mencatat, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya. Jadi saya punya motor 2, terus saya ada mobil, tapi begini Pak, saya jelasin. Dulu saya nganggur. Jadi saya yang saya bisa lakukan itu asal nyumpir. Akhirnya saya kumpulin saudara-saudara, saya minta maksudnya kumpulin bantu saya duit gitu supaya bisa DP mobil gitu. Ya. Jadi saya punya mobil nih. Jadi buat online. Jadi saya online nih. Tapi hidup saya susah, Pak. Ini cicilan mobil ngos-ngosan. Jadi bukan hanya saya, di lapangan itu banyak yang punya mobil, Pak, driver online itu. Tapi belum tentu dia kaya. Jadi Bapak perlu catat itu. Jadi kita daripada nganggur, jadi kita mati-matian nih. Dari pagi ketemu pagi nih. Ya, yang penting dapur bisa ngebul gitu, Pak, ya. Dapur bisa ngebul. Jadi Bapak bukan saya bilang salah besar, tapi mohon diperhatikan karena kami driver online itu rata-rata punya mobil. Okay. Tapi nyicil mobil buat di dapur ini ompom-pompotan, Pak. Mudah-mudahan aja ini profil nggak getar ya leasing. Yeah. Jadi ini buat masukan aja buat anggota dewan. Okay. Jadi tidak semua, Pak, ya. Ya, karena driver online ini banyak sekali. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Ali di Cengkareng. Sudah kita tampung tadi, ada 3 penelpon, Pak. Silakan, para dulu mau menanggapi dari yang mana dulu, Pak? Silakan, saya Pak. kira sama ya, Pak Abbas, Ibu Heni, Pak Ali. Saya memahami suasana batin dari masyarakat ya, termasuk Pak Abbas ya. Saya kira memahami betul apa yang disampaikan. Jadi begini, prinsip dari kepesertaan BPJS itu kan sekali lagi ada 2 ya. Prinsip wajib, artinya itu semua warga negara wajib hukumnya menjadi peserta BPJS. Yang kedua adalah kegotong royongan. Nah, disinilah kegotong royongan negara hadir. Artinya negara hadir itu adalah negara membiayai dan membayar iuran BPJS dalam hal ini PBI ya, diperuntukkan bagi warga yang fakir miskin dan warga yang miskin, warga yang tidak mampu, itu jelas. Jadi itulah negara hadir, kehadiran negara, pemerintah dalam ini adalah memberikan satu pembiayaan untuk bagi warga yang fakir miskin, yang miskin dan sangat miskin, itu menjadi kewajiban negara. Nah, disitulah menjadi peran kegotong royongan. Siapa kegotong royongan adalah yang mampu membayar sendiri. Nah, ketika diverifikasi kemudian data adanya warga yang protes, ada warga yang kok mereka yang kekayaannya sudah berlebih dibandingkan warga yang untuk makan kesehari-harian aja tidak mampu, kesulitan, kok mereka justru tidak mendapatkan. Nah, siapa yang mendata? Yaitu tadi saya sampaikan, apakah itu salah input data, apakah yang daftarkan itu adalah seseorang kemudian didaftarkan tinggal tunjuk saja, kemudian diberikan kepada kepala desa maupun kelurahan, kemudian kepala dinas sosial. Nah, inilah yang harus diverifikasi. Saya setuju memang bahwa definisi kaya tidak kaya itu kan pasti kan juga akan nanti jadi debatable. Saya tidak masuk apakah punya motor atau punya mobil itu apakah dikatakan kaya. Saya tidak mau ke situ. Tetapi paling tidak begini, bahwa orang yang sudah kasat mata dibandingkan orang yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah tidak mendapatkan, tetapi dalam kehidupan kasat mata tetangganya, mereka kok mendapatkan, sedangkan mereka juga anaknya kuliah lancar, kemudian juga punya usaha, kok kenapa mereka mendapatkan bantuan dari negara? Jadi saya tidak mau mendikotomi punya motor 2 atau tidak, tapi intinya begini, masih ada data warga negara Indonesia yang kehidupannya semestinya tidak mendapatkan bantuan dari negara untuk iuran BPJS, tapi mendapatkan, sedangkan warga kita, saudara kita yang sangat tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk iuran dari pemerintah, tapi justru tidak mendapatkan. Mana yang salah? Ya ini harus kita cari clearance, harus kita perbaikin data. Dari mana ya? Kita bersama-sama ketika ada data ya ikut masyarakat, ikut mengawasi. Kepada PRT RW juga ikut memonitor, warganya juga ikut monitor siapa yang didaftarkan PBI gitu loh. Kan bisa juga mendaftarkan lewat Pak Kepala Desa kan. Nah, ini kenapa kita yang didaftarkan ini saja, sedangkan warga-warga yang benar-benar tidak mampu kok belum didaftarkan? Ini kan menjadi satu fungsi kontrol yang semua pihak gitu loh. Jadi intinya Mas Berry, bahwa prinsip
kegotong royongan dan wajib itu menjadi amanah yang harus kita pegang bersama, karena amanah undang-undang SJSN kan mengatakan begitu. Nah, kaitannya dengan yang menjadi orang yang kaya atau yang mampu di mata masyarakat ya, kemudian mendapatkan, ya saya kira juga peran kita bersama untuk ikut kontrol. Tolong dong, Anda sudah menguliakan beberapa anaknya kok masih menjadi peserta BPJS yang dibiayai negara. Ini kan juga ikut fungsi kontrol dari masyarakat juga. Artinya saya tidak ingin mendikotomi apakah asetnya berapa atau tidak, tetapi paling tidak kita ikut mengawasi juga itu. Nah, ketika saya di lapangan, ketika di daerah, saya itu dapat protes gitu loh. Dapat protes dari warga yang sangat tidak mampu. Pak Rahmat, kok mereka yang anaknya kuliah kok justru sudah kuliah, bisa mengkuliahkan, mereka dapat hak untuk diberikan satu anggaran dari negara, dibiayai negara oleh BPJS, dengan kami nggak punya pekerjaan, kami untuk makan keseharian tidak bisa, belum tentu terjamin kok justru tidak dapat. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, saya kira sekali lagi Mas Ferry dan teman-teman sekalian, ini menjadi concern Komisi 9 bersama pemerintah untuk memperbaiki data. Yang memperbaiki data tidak sehari, 2 hari, sebulan langsung selesai, tidak, butuh waktu dan butuh proses. Pemerintah pusat pun juga tidak bisa sendirian, mereka butuh kerjasama dengan ke daerah, dan RT RW pun juga harus ada yang mengontrol, ikut menyampaikan siapakah yang didaftarkan. Jadi intinya, yang itu apakah itu cukup? Belum, harus ada fungsi yang mengawasi, fungsi yang verifikasi data, yang independen, yang ditugaskan hanya untuk memverifikasi data apakah si Badu, si A, si B, si C, apakah yang didaftarkan itu sudah sesuai dengan kriteria untuk dibiayai oleh negara. Itu intinya. Kalau memang sudah sesuai, ya silakan lanjut begitu. Ya. Itu saya kira. Nah, Pak, di satu sisi Pak Menteri ya, Pak Budi Gunadi Sadikin ini juga menyampaikan bahwa saat ini layanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS ini terlampau luas, Pak. Hal ini disebabkan karena banyaknya kelas dalam BPJS Kesehatan, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau menurut perkiraan Pak Budi, layanan yang terlampau luas ini akan membuat BPJS tidak berkelanjutan, Pak, karena harus membayar klaim yang terlalu tinggi dan akan membebani keuangan negara jika tidak diperbaiki. Kalau menurut Pak Rahmat Handoyo, kira-kira mekanisme seperti apa, Pak, agar apa yang dikhawatirkan oleh Menteri Kesehatan ini tidak terjadi nanti di kemudian hari? Iya, ini kan masih dalam proses pembahasan finalisasi dan masih tahap uji coba ya untuk rawat inap kris ya, standar. Dari amanah undang-undang memang tidak ada kelas ya, bahwa dalam rawat inap itu adalah jelas itu adalah kelas standar. Adalah kelas standar itu ya harapan idealnya ya kaya miskin itu pelayanannya sama, obat-obatnya sama. Cuman persoalannya ketika nanti ditindaklanjuti, apakah begitu kelas standar, apakah mau nggak orang kaya yang punya aset yang tinggi untuk memasukkan menjadi peserta BPJS kelasnya jadi standar. Nah, untuk menghindarkan hal seperti itu, solusinya yang ditawarkan oleh Pak Menteri salah satunya adalah kerjasama dengan BPJS dengan asuransi swasta. Semua menjadi karyawan yang kaya, manajer, siapapun wajib hukumnya menjadi peserta BPJS. Tetapi kalau hanya mendapatkan fasilitas dari BPJS kan mereka tidak mau. Fasilitas yang sangat standar seperti yang disama dengan yang disampaikan oleh BPJS. Mereka dapat fasilitas lebih kan. Nah, untuk itu dari kantornya memberikan fasilitas lebih, makalah dikerjasama kolaborasi dengan asuransi swasta. Nah, ini yang saya belum dapatkan gambaran yang utuh bagaimana solusi untuk menarik orang-orang kaya menjadi peserta BPJS, tapi juga sekaligus kalau mendapatkan BPJS kurang puas, jadi mereka kerjasama lagi dengan asuransi yang berbasiskan swasta. Saya kira begitu. Jadi kalau kaitannya dengan apakah standar tidak, ini masih dalam proses penggodokan, masih taraf uji coba. Mudah-mudahan harapannya nanti memang ini sedang proses uji coba, kami akan mendapatkan report dari pemerintah dalam hal ini BPJS dan DJSN untuk ikut mengevaluasi apakah perlu perbaikan, apakah perlu penyempurnaan. Ini yang masih dalam proses penggodokan. Ini dalam proses uji coba, Mas Ferry, begitu. Baik. Pak Rahmat, terima kasih Pak sudah bersama Sinta, Pak. Selamat malam. Mas Ferry, sehat selalu Pak Rahmat. Semangat, sehat selalu ya. Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.